Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Muzakirukum bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Melanjutkan pelajaran yang telah lalu dari kitab Al-Qaulul Jali fi halli alfabi mukhtasari Abdillahil Harari, tepatnya pada ucapan mu'alif Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini merupakan lanjutan daripada penjelasan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha melaksanakan, maha mewujudkan atau merealisasikan segala perkara yang sudah dikehendakinya pada azali. Itu adalah maksud daripada fa'alul lima yurid. Masya Allahu fil azali wujudahu kana ay hasala wa wujida. Artinya segala perkara yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberadaannya pada azali, kana maka akan terwujud. Ini secara nahwu, kana ini dinamakan sebagai kana tam, karena hanya membutuhkan terhadap isim saja, jadi tidak perlu dicari khobarnya kana mana. Karena kana ini ada yang naqis dan ada yang tam. Sehingga kana di sini yang dimaksud adalah hasola wa wujida. Masya Allahu fil azali wujudahu hasola wa wujida. Wa ma lam yasha'illahu fil azali wujudahu lam yakun ay lam yujad. Begitu juga sebaliknya, perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azali, maka tidak akan terwujud. Wa masyiatullahi la tataghayyaru li'anna taghayyural masyiati dalilul hudusi. Wal hudusu mustahilun 'ala Allah. Wal hudusu mustahilun 'ala Allah. Jadi hudus atau hadas atau hadis, bukan hadis, hadis berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, berubah dari satu kehendak ke kehendak yang lain, itu merupakan min akbari alamatil hudus. Jadi yang namanya at-taghayyur, berubah, itu merupakan tanda makhluk yang paling besar, yang paling tampak. Itu adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sehingga kalau ditanya ciri-ciri makhluk atau ciri-ciri benda baru itu apa? Yaitu mengalami perubahan. Sehingga yang namanya at-taghayyur, termasuk at-taghayyur fil iradah, at-taghayyur fil masyiah, itu juga mustahil pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang termasuk min ahli sa'adah. Orang termasuk dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beruntung. Ini maka masyiatullah tidak akan berubah. Misalnya orang tersebut menjadi min ahli syaqawah. Itu tidak akan bisa. Tetapi sekali lagi yang namanya masyiatullah ini adalah rahasia. Orang tidak ada yang tahu masa depan. Orang tidak ada yang tahu apakah dirinya ini kelak menjadi min ahli sa'adah atau min ahli syaqawah. Itu semuanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang menjadi kewajiban manusia di sini adalah bagaimana berusaha secara zahir untuk menggapai min ahli sa'adah ataupun min ahli syaqawah itu tadi. Menghindari supaya tidak menjadi golongan min ahli syaqawah. Sehingga tidak boleh seseorang itu melakukan maksiat atau menjauhi kebaikan dengan menjadikan qudrah ataupun iradahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan, tidak bisa. Kamu kenapa tidak bekerja? Alah, nanti kalau sudah ditakdirkan menjadi orang kaya juga akan kaya. Tidak seperti itu konsepnya. Kamu kenapa tidak beribadah? Nanti kalau sudah ditakdirkan atau iradahnya Allah menjadi min ahli sa'adah, saya juga tetap akan beruntung. Bukan seperti itu. Karena manusia tidak tahu masa depannya itu seperti apa. Yang wajib dilakukan oleh manusia adalah saat ini menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini li'anna taghayyurul masyiati dalilul hudusi wal hudusu mustahilun 'ala Allah. Kalau manusia ini juga punya namanya masyiah, kehendak. Tetapi bedanya kehendaknya manusia ini selalu berubah-ubah. Mungkin ada salah satu di antara kita yang tadinya niat tidak berangkat ngaji. Kemudian tiba-tiba berubah keinginannya, berangkat ngaji. Atau seseorang memiliki pilihan A, kemudian tidak jadi, memilih opsi B, dan seterusnya. Ini adalah masyiah, kehendaknya makhluk selalu berubah-ubah. Alladzi la haula wa la quwwata illa bih, ay la tahawula li ahadin an ma'siyatillahi illa bi ismatihi subhanah, wa la quwwata li ahadin ala ta'atillahi illa bi aunihi ta'ala. Kalau kita memahami makna daripada la haula wa la quwata illa billah, ini seseorang ini akan dijauhkan dari sifat takabur ataupun ujub, apalagi riya. Kenapa? Karena sejatinya seseorang dapat menghindari maksiatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain tidak bukan karena berkah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Begitu juga seseorang diberikan taufik. Taufik itu apa? Taufik itu adalah kekuatan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan, itu namanya taufik. Seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak perlu ujub, membanggakan dirinya sendiri, menganggap dirinya adalah seorang yang paling sempurna ibadahnya, karena semata-mata itu adalah apa? Karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa bih. Wa huwa subhanahu al-mausufu bi kulli kamalin yaliqu bihi kal ilmi wal qudrati wal iradah. Ini kenapa ada tambahan yaliqu bih? Karena tidak semua sifat sempurna, tidak semua sifat baik itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh sifat tampan. Tampan ini kan sifat baik ya. Sifat sempurna yang dimiliki oleh manusia. Nah, buktinya semua orang pasti ingin menjadi orang yang tampan, cantik. Tetapi sifat ini meskipun itu adalah sifat yang baik, sifat yang sempurna, tetapi la yaliqu billah. Ya, tidak pantas ya sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampan dalam ini yang saya maksud adalah jamalul wajh, jamalus syakl. Itu kalau bagi manusia layak, tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak. Maka di situ dikatakan bikulli kamalin yaliqu bihi. Seperti apa? Kal ilmi, sifat al ilmu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat diddu al ilmi, yaitu al jahl. Wal qudrati, yaitu al-ajiz, wal iradah, al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Allah Subhanahu wa taala suci dari segala sifat kekurangan. Ay an kulli ma la yaliqu bihi ta'ala kal jahli, seperti sifat bodoh, wal ajzi, sifat lemah, wal launi, warna, wal haddi, ukuran, wat tahayyuzi, sama bertempat, fil jihati, wal makani, tempat,
li'anna dzalika kullahu min sifatil makhluqina fahuwa subhanahu mawjudun bila makanin kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini adalah sifat-sifat yang tidak layak disematkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disebutkan oleh Syekh Abdullah tadi, al-jahl wal ajaz wal laun wal had wa tahayyuz, semuanya itu adalah sifat makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak ada keserupaan dari sisi manapun dengan makhluknya. Termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak membutuhkan terhadap tempat, tidak membutuhkan terhadap arah. Dalil dari Al-Qur'annya jelas, laisa kamitslihi syai'. Makanya para ulama tafsir mengatakan hadhil ayatu min asrahi ayatin fi tanzihillahi ta'ala. Ayat ini merupakan ayat yang paling sharih, yang paling jelas di dalam masalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluknya. Logikanya atau dalil aklinya sederhana sekali. Bukankah kita katakan kepada orang-orang yang memiliki keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit, atau di atas arsy, atau di surga, atau di tempat manapun yang mereka yakini, bukankah tempat-tempat yang telah disebutkan tadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada jawaban lain selain mengatakan iya. Langit ciptaan Allah, arsy ciptaan Allah. Kemudian, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum makhluk-makhluk tersebut? Jawabannya pasti iya. Allah ada sebelum langit ada, dan Allah tidak membutuhkan langit. Setelah langit diwujudkan, Allah juga sama tidak membutuhkan terhadap langit, arsy, dan seterusnya. Sebagaimana akal ini bisa menerima bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum arsy, sebelum langit, sebelum surga, sebelum kursi, sebelum alam semesta, tanpa membutuhkan arah, tanpa membutuhkan tempat, maka akal juga bisa menerima keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tempat setelah Allah menciptakan benda-benda tersebut. Nah, ini kembali kepada masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak mungkin, karena ada orang yang menyanggah setelah Allah menciptakan arsy, Allah pindah di atas arsy. Berarti ini kan menisbatkan sifat tanakul, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau at-taghayyur, menisbatkan perubahan dari yang tidak bertempat kemudian bertempat. Bukankah sudah disepakati bersama bahwa at-taghayyur min akbari alamatil hudus. Jadi perubahan dari satu bentuk, satu tempat, satu kondisi ke yang lain itu merupakan alamat makhluk yang paling besar. Alamat yang paling besar bagi makhluk itu adalah at-taghayyur. Sehingga tidak layak diucapkan benar Allah tidak bertempat, kemudian setelah menciptakan arsy Allah menjadi bertempat. Nah, tidak seperti itu. Allah tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, dalilnya ini laisa kamitslihi syai'. Ay annahu tabaraka wa ta'ala la yushbihu syai'an min khalqihi bi ayyi wajhin minal wujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu apapun bi ayyi wajhin minal wujuh. Ditinjau dari satu sisi, satu segi apapun tidak ada keserupaan dengan makhluknya. Wa qad qaddama Allah ta'ala qawlahu laisa kamitslihi syai' ala qawlihi wa huwas sami'ul basir. Hatta la yatawahhama mutawahhimun anna sam'allahi wa basarahu kasam'i wa basari ghairihi. Lihat, ini susunan Al-Quran sangat indah sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya wa huwas sami'ul basir dengan firman laisa kamitslihi syai'. Jadi urutannya laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Penjelasan Syekh Abdullah di sini,
Allah Subhanahu wa taala mengawali firman wa huwas samiul basir dengan firman laisa kamitslihi syai' supaya tidak timbul asumsi, itu yatawaham, anggapan bahwa mendengarnya atau melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan alat atau organ tubuh sebagaimana yang terjadi pada makhluk. Karena makna daripada wahwas samiul basir, as-sami' artinya zat yang maha mendengar, al-basir artinya zat yang maha melihat. Ini kalau tidak dijelaskan secara detail, bisa saja orang awam itu memahami, oh Allah melihat, berarti Allah punya mata misalnya. Allah mendengar, berarti Allah Subhanahu wa taala punya organ telinga seperti manusia. Tidak. Kenapa? Segala asumsi persepsi yang salah tersebut sudah disingkirkan lebih awal dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah Maha mendengar, berarti mendengarnya tidak seperti pendengarannya makhluk. Allah Maha melihat, melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti melihatnya makhluk. Butuh kelopak mata, butuh organ tubuh, retina, seterusnya. Ini maksud daripada hatta la yatawahhama mutawahhimun anna sam'allahi wa basarahu kasam'i wa basari ghairihi. Fa innallaha ta'ala mubayyinun ay ghairu musyabihin lil makhluqin. Ya, mubayyin itu artinya adalah ghairu musyabih, bukan mubayyin yang bermakna munfasil. Karena sebagian orang memahami Allah Subhanahu wa taala itu di luar alam semesta, terpisah dari alam semesta. Tidak. Karena kata-kata ittisal, bersambung, ataupun infisal, berpisah, ini tidak bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam alam, ataupun Allah Subhanahu wa taala ada di luar alam. Aqidatuna Allah taala maujudun bila makan. Tidak perlu menggambarkan di mana Allah, karena pertanyaan di mana, alladzi ayyanal aina fala ainalah. Yang menciptakan tempat, maka tidak ada tempat baginya. Sehingga pertanyaan aina, pertanyaan kaifa ini tidak boleh dipertanyakan bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kepiye? Wis ora kepiye-piye, nah jawabannya. Allah itu di mana? Allah ora ning ndi-ndi. Allah ono tanpa butuh terhadap panggonan. Begitulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa innallaha ta'ala mubayyinun ay ghairu musyabihin lil makhluqin. Tidak menyerupai terhadap makhluk. Kama qala Dhunnunil Misri radhiyallahu anhu, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Mari bersama-sama. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Sekali lagi. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Ini perkataan daripada Dhunnun al-Misri. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Makanya orang yang membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi tiga. Nanti kalau di dalam kitab As-Siratal Mustaqim itu ada itu. Yang pertama adalah golongan yang mengaku sampai kepada bayangan, maka ini orang disebut sebagai mujassim. Orang membayangkan tentang Allah, kemudian dia mengakui bahwa saya dapat membayangkan Allah. Berarti orang ini sebenarnya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mengakui saya bisa membayangkan Allah, pasti yang ada di dalam benaknya itu adalah benda yang menjadi khayalannya dia. Paham ya? Terus yang kedua adalah golongan yang mencoba membayangkan Allah Subhanahu wa taala namun berujung pada ketidakadaan Tuhan. Dan ini adalah disebut sebagai orang ateis, orang yang tidak mempercayai adanya Sang Pencipta.
Dia mencoba untuk membayangkan, namun akalnya tidak sampai sehingga berujung pada Tuhan itu tidak ada. Misalnya seperti itu. Dan golongan yang ketiga ini adalah golongan yang mengaku bahwa pikiran akalnya ini lemah dan tidak mampu membayangkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang selamat. Ini adalah orang munazih karena mengakui lemahnya akal pikiran untuk membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Zunnun al-Misri ini tadi, mahma tasawwata bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Allah tidak seperti apa yang dibayangkan. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti apa yang dibayangkan. Makanya di dalam hadis itu kan Rasulullah memerintahkan kita untuk bertafakur tentang makhluk. Tetapi dilarang untuk bertafakur tentang Khaliq. Kenapa? Karena orang yang bertafakur tentang Khaliq itu salah satu dari tiga ini tadi yang ujung-ujungnya salah satu dari tiga. Bisa saja menjadi mujassim, bisa saja menjadi mulhid, bisa saja menjadi orang yang munazih. Jadi sangat berbahaya sekali. Allah. Ini Zunnun al-Misri, siapa itu? Sauban bin Ibrahim Abul Faid al-Ma'ruf bidhinnun al-Misri. Asluhu minan Naubah wa kana min qaryah min qura Sa'id Misr yuqalu laha Ikhmim. Salah satu ulama yang pernah hidup di negara Mesir. Beliau wafat pada tahun 245. Ada yang mengatakan 246 Hijriah, Masya Allah. Jadi termasuk ulama salaf ini ya. Termasuk ulama salaf. Fahuwal qadimul ladzi la awwala lahu. Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang qadim. Artinya apa? La awwala lahu. Tidak memiliki permulaan. Wa ma siwahu, adapun selain Allah, minal alamina, yaitu alam, hadisun. Itu adalah sesuatu yang baru. Maksudnya apa? Hadis itu adalah wujida ba'da adamin. Diciptakan, dimunculkan, diadakan setelah tadinya tidak ada. Setelah tadinya tidak ada. Itu yang dimaksud dengan hadis. Wa huwal khaliqu li jami'il kainati. Allah menciptakan semua. Jadi insya Allah nanti kita akan terbiasa dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam kitab Qaul Jali. Karena sesekali Syekh menggunakan bahasa al-mumkinat, sesekali menggunakan bahasa al-hawadis, sesekali menggunakan bahasa al-kainat, al-makhlukin. Itu semuanya adalah sama. Semuanya adalah sama. Yang dimaksud adalah makhluk atau selain Allah Subhanahu wa taala. Mencakup bumi, langit, manusia, malaikat, jin, iblis, semuanya selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan al-kainat, al-mumkinat, al-hawadis, al-makhlukin. Istilahnya banyak sekali. Wa ma siwahu ay kullul alamin, selain Allah makhlukun lahu. Makhlukun lahu. Makhlukun lahu bidayah. Fal alamu hadisun bi jinsihi wa afradihi. Wa khalafa fil qismil awwali Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah insyaallah nanti kita sediakan majelis khusus untuk menjelaskan sosok tentang Ibnu Taimiyah. Beliau ini hidup pada tahun 600. Ulama-ulama yang semasa dengan Ibnu Taimiyah termasuk Ibnu Asakir, ada Al-Hafidh Al-Iraqi, itu mereka semuanya menjadi saksi bagaimana Ibnu Taimiyah ini melenceng dari ijma'nya para ulama. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang yang mengatakan, kamu kenapa membantah atau menyesatkan Ibnu Taimiyah? Memangnya kamu siapa? Kita jawab, bukan saya yang menyesatkan, bukan saya yang menguak tentang kesalahan daripada Ibnu Taimiyah, tetapi saya mengikuti terhadap pendapat-pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah yang hidup pada masanya, yang mengatakan hal tersebut. Kita tidak sedang menuduh,
Kita tidak sedang menfitnah atau membuat-buat. Tetapi apa yang dikatakan Al-Hafidh Al-Iraqi, hidup di masanya, katanya innahu kharaqal ijma'a fi aksara min sittina mas'alatan. Ibnu Taimiyah ini melenceng dari ijma'nya para ulama. Bukan dalam 1-2 masalah, tapi kata Al-Hafidh Al-Iraqi fi sittina mas'alatan, 60 masalah lebih. Ba'duha fil usul wa ba'duha fil furu'. Sebagian ada di dalam masalah akidah dan sebagian lagi ada di dalam masalah fikih. Masalah akidah begitu banyak sekali sampai ada yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini sifatnya qidam, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tanpa permulaan. Ini akal sehat mana yang dapat menerima pendapat seperti ini? Kalau di dalam masalah fikih itu adalah salah satu yang menjadi syuzuz atau melencengnya Ibnu Taimiyah adalah mengatakan orang yang mencerai istrinya dengan ucapan saya talak kamu 3 kali, dengan ucapan seperti itu menurut Ibnu Taimiyah jatuh talak 1. Sementara menurut ijma'nya para ulama itu seperti orang yang mengatakan kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Berarti jatuhnya 3. Meskipun dia mengucapkan 1 kali, tapi dia menggunakan bahasa talaqtuki salasan. Saya cerai kamu 3 kali. Ini menurut ijma'nya para ulama jatuhlah 3. Tapi menurut Ibnu Taimiyah itu jatuh 1. Ini contoh kecil, belum lagi masalah tawasul, tabarruk, kemudian masalah tasbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Fakullu hadisin dakhala fil wujudi minal a'yan ilahuna wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nukmil insyaallah taala fil usbu'il qadim. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.